Perkenalkan saya Muhammad Zulfikar Dahlan. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak saya, di browsing aja nama saya Zulfikar Dahlan. Nanti lumayan banyak di situ ada portofolio saya. Saya banyak membantu pemerintah pusat maupun daerah gitu ya, dalam rangka pengembangan, perencanaan dan pengadaan barang jasa. Jadi core saya di situ, saya lulusan dari Trisakti. Kebetulan juga saya 12 Mei 1998 bagian dari situ. Adik-adik saya yang meninggal, 4 orang tersebut, sampai saya masih merasa berdosa karena saya yang buka pintu pagarnya, gitu ya. Pintu pagarnya, dan saya juga yang di atas mimbar pertama, kemudian saya lari ke pagar, terus saya buka pagarnya untuk mereka keluar dari kampus. Itu cerita lama, tapi kita sekarang cerita masa depan. Teman-teman, sekarang kita lihat Bang Sony Manalo itu luar biasa ceritanya tadi itu. Apa yang diceritakan Bang Sony Manalo itu betul-betul harus diimplementasikan sama teman-teman di sini. Kita masuk ke bahan presentasi aja langsung. Nah, kita bicara soal tantangan membawa ekonomi Pancasila gitu ya di kalangan pemuda gitu. Karena waktunya sedikit, saya coba langsung skip aja. Kita bicara, ini ada kondisi perekonomian. Teman-teman bisa cek di BPS ya, data resminya di terbitan tanggal 5 Agustus. Kemudian kondisi perekonomian Indonesia saat ini gitu ya. Kita mesti melihat bahwa suatu kebanggaan bagi kita gitu ya. Kita agak khawatir soal krisis, tapi kita harus siap gitu ya, bahwa warning pemerintah sekarang ini lebih cepat gitu ya, dibanding kita membantah bahwa kita tidak mengalami krisis. Tapi di situ kita juga lebih banyak. Nah, kita bisa lihat di data-data ini. Nah, sekarang kita masuk gini. Sekarang tren ke depan adalah ekonomi sirkuler. Itu yang sedang gadang-gadang sedang dibicarakan lah di mana-mana gitu ya, mengenai ekonomi sirkuler. Apa itu ekonomi sirkuler itu ya? Ekonomi sirkuler itu memperpanjang siklus hidup dari sebuah produk gitu. Yang biasanya dari kita memproduksi kemudian sampai pembuangan itu berhenti di pembuangan, maka saat ini mulai dari desain, konsumsi, collection, kemudian daur ulang sampai dengan pemrosesan itu kembali lagi menuju desain dan manufakturnya. Keliling nih, gini. Begitu ini keliling, kita lihat itu kan 5 juga kan Pancasila itu kan gitu ya. Itu baru bicara angkanya. Gitu. Tetapi kalau bicara maknanya, gitu ya, bahwa sekarang ini teman-teman harus mulai berpikir gitu ya, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada sebuah negara kita, Indonesia. Bukan kita meminta-minta. Apa yang negara telah berikan, tapi kita berikan pada negara dan kita kontribusi pada negara. Sekecil apapun itu akan luar biasa dampaknya. Nah, kalau bicara ke ekonomi Pancasila bagaimana? Hampir mirip, gitu ya. Jadi kita bicara soal pasar yang adil, bicara soal keadilan sosial, pasar Pancasila 5. Penurunan tingkat ketimpangan, sama juga. Tingkat kemiskinan, pengangguran, peningkatan kualitas hidup, dan kesetaraan akses. Ini yang harus teman-teman lihat gitu ya, bahwa ini adalah konsep dari ekonomi Pancasila. Kita bukan kapitalis murni, karena kita masih punya hati. Pancasila itu punya hati gitu. Karena apa? Ada namanya kemanusiaan adil dan beradab. Kita tidak bisa menjadi seorang yang kapitalis, tetapi kita adalah bagian dari memiliki hati. Jadi ekonomi tidak harus bicara ekonomi makan-makan, tapi kita adalah ekonomi dengan hati. Ini yang kita lihat dari sisi ekonomi Pancasilanya. Nanti bahan bisa teman-teman bisa minta nanti ya. Lanjut. Kita bicara sekarang nih, startup. Kalau bicara startup, sebenarnya bicara apa sih? Teman-teman kan keren tuh semua bicara sekarang startup. Saya begitu lulus kuliah, saya mau bikin usaha startup. Itu ilmunya di mana, Pak? Ilmunya kolaborasi. Kolaborasi itu pasal mana, Pak? Ada di Pancasila.
sama-sama membangun gitu. Bukan kita saling memakan, tapi saling membangun, kolaborasi gitu. Saya beberapa kali menemukan beberapa unit usaha kecil menengah, dan itu kita coba assess ya, kita coba, kemudian kita lagi rapikan gitu ya. Salah satunya contoh ada salah satu sepatunya itu buatan Bandung, atas desain sendiri dia isi. Pasarnya di mana? Di Kanada, Pak. Pemerintah bantu? Nggak ada gitu ya. Waktu ketemu sama orangnya, kita ajak ngobrol, kita ajak diubah sedikit deh desainnya gitu. Kita bantu itu. Itu namanya ilmu kolaborasi. Apakah kita dapat untung dari situ? Enggak ada. Tapi apa? Dengan kita memberikan bantuan, ya, mereka volume omset akan meningkat. Karena dari mulai kardus ini biasa aja gitu ya, kemudian dia menjadi kardus yang kita usulkan. Kalau dia nggak punya uang bagaimana? Nah, kita bantu lagi. Kemana? Ya, banyak kur. Itu kita bantu. Terus gimana? Izin. Kami susah izin. Oh, OSS. Kalau teman-teman sekarang mahasiswa boleh coba ke OSS. Buka NIB. Baca tata caranya. Teman-teman dalam jangka waktu kurang dari setengah jam semua bisa jadi pengusaha. Percaya sama saya. Jadi udah tidak ada alasan izin. Kalian harus belajar buat izinnya gitu ya. Dan ini juga orang-orang hebat ini kan kita tidak pernah tahu ceritanya di belakangnya gitu ya. Cerita di belakangnya bahwa dia seperti apa gitu. Dan bagaimana. Dan ada satu lagi yang menarik nih Bapak Ibu sekalian. Ini kan startup-startup yang Bapak Ibu kenal. Kami baru saja kemarin bertemu teman-teman lama. Teman lama itu mungkin teman-teman nggak ada berpikiran dia membuat cerutu. Dia membuat cerutu. Cerutu itu dari mana kalau Bapak-Bapak Ibu teman-teman tahu? Kuba. Betul? Betul nggak? Betul. Tapi yang dia lakukan, dia buat di Indonesia. Di mana? Di daerah Jawa Timur. Mulanya dia adalah penggemar cerutu. Tetapi sekarang dia pedagang cerutu. Bukan pedagang lagi, tapi sudah pemain. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena dia melihat ada pasarnya. Dan dia untuk pasar Indonesia, dia pakai produknya juga. Ada yang dari Dominika, ada produk dari Amerika Latin, tetapi dia kemas di Indonesia. Tapi yang ada yang menarik gitu ya, waktu saya ajak ngobrol adalah satu. Dia mengekspor cerutu yang full manufacturing Indonesia. Kemana? Ke Turki. Jadi kalau teman-teman mau coba lihat dia punya toko, dia sudah punya 3. Jadi 2013 dia bangun. Dia sudah punya 3 toko, salah satunya ada di Tangsel juga punya, di Kemang dan di Pasar Santa. Itu teman-teman bisa lihat lah. Itu dia memproduksinya produksi Indonesia yang diekspor, Pak. Tapi yang lucunya untuk konsumsi pasar Indonesia, dia menggunakan bahan impor. Ini menarik. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Kalau buatan Indonesia nggak laku katanya. Katanya kalau tembakau Indonesia nggak laku. Tapi waktu gue coba jual ke Turki, laku. Gitu. Apakah dia besar? Enggak, dia UMKM gitu ya. UMKM lah gitu ya. Tapi omsetnya 5-10 miliar setahun oke lah ya. Datang ke kita ngobrol gitu ya. Ya kita berikan ini, kita berikan semacam apa ya, improvement lah. Pertama kemasan sudah bagus, dia pakai kemasannya seperti standar di internasional, gitu ya. Terus dia bagaimana cara masuk pasar Turki? Nah ini teman-teman juga mesti lihat itu. Dia masuk pasar Turki, dia pakai fotonya Atatürk, tokoh pahlawannya Turki. Dia pasang,
Saya tanya, melanggar nggak di Turki? Enggak, justru kan ada fotonya dia laku. Jadi udah begitu. Jadi ada nggak yang dilanggar? Enggak, gitu. Terus gimana ekspornya sekarang? Sederhana. Ya ada pesanan saya kirim. Simple itu aja. Nggak ada tuh mikirin ngurusin ekspor ini. Kirim aja gitu. Menarik gitu. Dan itu volumenya lumayan lah gitu ya bagi usaha kecil seperti itu. Nah, kita beri masukan gitu ya. Kemasannya perlu sedikit repackaging. Jadi kalau teman-teman punya usaha nanti bolehlah ngobrol sama kita. Kita bantu secara bisnisnya. Gitu. Kalau uang mungkin ada di bank ya. Kalau uang apa segala macam. Tapi secara bisnis kita bisa coba bantu. Kita punya ada beberapa teman-teman ya gitu ya. Nanti kalau teman-teman bisa main gitu ya di daerah Karangtengah sana gitu ya, kantor kami itu bisa diskusi. Saya punya produk ini, Kak, gitu. Produk apa? Produk misalnya entah kopi, entah apa. Bisa nggak? Gimana caranya kita bisa maju? Kita bantu pasti, gitu ya. Dan kalian nggak usah mikirin itu masalah ininya. Kalau bagi kami punya core bisnis sendiri. Kami punya bisnis di advisory, di penasehatan, di tenaga ahli, di konsultan. Jadi bagi kami itu bagian kami, kewajiban kami untuk membantu teman-teman yang ingin bisnisnya lebih maju. Nah, itu cermin Pancasila mainnya begitu. Bukan, gua ada bisnis begini. Berapa lu bayar gua sebagai konsultan? Enggak kayak gitu. Betul apa Bang Sony? Kalau kita mau implementasi ke Pancasila dari diri kita sendiri, Bang. Itu yang kita lakukan. Dan kita akan terus lakukan seperti itu. Dan kita akan rencana kita buat studio, Bang. Studio podcast, macam studio itu. Nanti teman-teman yang ingin promosi, apalagi sekarang semua pegang media sosial nggak? Pegang semua nggak? Pegang kan? Gitu ya. Kalau nanti mau punya produk, ayo kita jadwalin, bikin produknya sama-sama kita. Gitu ya. Mau tayang di mana nanti? Ya tayang di YouTube, tayang di Instagram, tayang di mana? TikTok ya sekarang ya gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman itu mesti lihat itu gitu sebagai suatu peluang bahwa bicara soal ekonomi Pancasila itu adalah soal kolaborasi. Udah itu nggak ada cerita itu, nggak ada kita cerita makan-memakan di situ. Tapi kolaborasi, apa impactnya bagi teman-teman? Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Saya lihat ada satu contoh lagi yang luar biasa, misalnya bisnis mungkin kemarin ada soal cerita es teh Indonesia yang sempat viral itu ya. Sebenarnya mereka ya kesalahan teknis lah itu. Kesalahan teknis maksudnya mereka mengsusu ini adalah satu kesalahan ya gitu. Tapi mereka lakukan. Bayangkan teman-teman dalam waktu 2 tahun berapa outletnya es teh Indonesia? Lebih dari 1.000. Boleh dicek. Bagaimana cara bisnisnya? Cara bisnisnya bareng-bareng mereka. Kalau nggak salah berlima mereka itu bareng-bareng, terus sama-sama ngembanginnya di mana? Media sosial. Jadi kalian daripada baca media sosial itu cuma sekedar nonton gitu ya, nonton TikTok, nonton Instagram atau nonton YouTube, kalian lebih bagus ya. Ini dari saya, pelajari fiturnya, gitu ya. Kami sedang mempelajari fitur-fiturnya TikTok karena menurut kami ini ada satu fenomena baru di TikTok. Tapi bukan sekedar cuma ya joget pargoy gitu ya, yang gini-gini kan gitu ya. Tapi kita bisa memanfaatkan itu membentuk satu jaringan baru sehingga akan membentuk sebuah ekonomi baru gitu. Cuma memang sayangnya barang itu milik asing semua itu. Ini satu PR bagi kita. Bagaimana kita harus punya YouTube Indonesia, harus punya Instagram Indonesia, dan punya yang lainnya gitu. Kita ini pasar, tapi jangan kita jadi orang konsumen. Gitu. Kita adalah harus menjadi entrepreneur, produsen gitu ya. Apalagi sekarang dilihat ini ada resesi sekarang ini luar biasa ini.
Indonesia akan terdampak? Iya. Sejauh mana? Tidak separah dari Eropa. Bayangkan teman-teman, kalau perang ini terus, musim dingin datang ini. Yang untung siapa? Saya tanya. Indonesia yang untung, punya batu bara. Rusia nggak jual. Kita punya gas, Rusia juga lagi nggak jual. Tapi di saat ini lagi Indonesia benefit, saatnya juga kita harus berpikir secara ekonominya juga, peluang usaha apa yang harus kita capai. Lanjut. Nah, kita bicara juga di soal Indonesia Maju, tadi sudah dibahas oleh Ketum, bahwa kita target 2045, kita sudah mau masuk ini, sudah bonus demografi nih, udah mulai. Kalau bonus demografi ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, kita nggak akan bisa hebat. Tapi ini akan terjadi, dan saya yakin ini terjadi kalau kita semua kembali ke dasar negara kita, Pancasila. Kalau kita mau pakai rezimnya rezim kapitalis, jangan harap lah, ya, bisa jadi ini. Karena di kapitalis itu tidak ada yang namanya hati. Atau kita mau jadi sosialis, susah juga kalau jadi sosialis. Karena sosialis itu tidak kenal namanya cuan, untung, ya kan? Dia cuma kenal hati kita, bagaimana bantu orang. Gitu. Konsep itu sudah bagus di tengah-tengah itu. Bung Karno udah luar biasa. Sama dengan Pancasila itu mirip dengan KTT non-blok lah ini. Tinggal implementasinya yang seringkali lupa gitu. Mungkin saya agak sedikit share sedikit gitu ya. Di Vietnam, teman-teman tahu Indonesia itu kemarin itu impornya dari mana? Vietnam semua kan? Teman saya ke sana ngobrol sama salah satu koperasi, bukan koperasi, sorry, tempat mereka menanam, kemudian lembaganya ya. Mereka tanya begini, kita tanya, kalian belajar dari mana supaya bisa produktivitas tinggi? Gak ada yang percaya, mungkin dia bilang apa? UGM. Bicara aja dulu. Kami belajar dari Anda, dari mana? UGM. Konsepnya apa ya? Koperasi. Itu. Jadi memang kita ini terlalu euforia terhadap sesuatu yang baru, tapi lupa tuh ada konsep-konsep dasar yang sebenarnya bisa diimplementasikan oleh kita. Dan itu sangat-sangat, menurut saya, asal dilakukan secara akuntabilitas dan profesional, itu aja kuncinya. Kalau dilakukan secara profesional dan akuntabilitas, saya yakin Indonesia mampu. Putus yang lain, yakin benar. Kalian bayangkan itu konsep koperasi diimplementasikan di Vietnam. Sementara kita yang terjadi malah bikin BUMDes. Saya termasuk rezim yang nggak sepakat dengan BUMDes, Pak. Kenapa? BUMDes itu kan badan usaha milik desa kan, bukan milik masyarakat entitasnya. Tapi koperasi milik siapa? Dari saya, untuk saya, dan oleh saya. Cuma memang tata kelolanya aja kita perbaiki. Tata kelolanya. Kalau untuk di sektor pertanian udah pastilah yang bagus itu. Mungkin itu aja dari saya. Ini agak menyimpang dari presentasi, Pak. Tapi karena ini sama-sama teman-teman Pancasila, kita bicara Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.